Pertanyaan Ada. tentang Nasrani dalam Kisah 24 ayat 5. Di situ, apakah Nasrani yang dimaksud itu Kristen atau bukan, sesat atau tidak? Karena itu mengacu, maksudnya sudah tertulis di situ itu seperti apa? Karena dalam Tidak, saya baca dulu. agama lain, oke. Iya, Bapak. Baca dulu. Iya, Kisah Pak. 24:14 kalau tidak salah. Kisah 12:24. 24:14. 20, kisah 24 ayat 14. ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami yang menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Kekristenan awal dikatakan jalan Tuhan. Ini penting sekali ya teman-teman. Karena itu ketika terjadi, bantu dulu ke kisah yang sama 9 mulai dari ayat 1. Kita akan menemukan bahwa, atau langsung ke ayat, ya dari ayat 1. Ayat 1. Kekristenan awal dikenal sebagai jalan Tuhan. Nazaret hanya karena Yesus dari orang Nazaret. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi kekristenan awal di situ punya nama, yaitu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Ini penting sekali. Yang mengikuti jalan Tuhan dikatakan sekte oleh orang Yahudi pada saat itu. Ini penting sekali teman-teman. Karena itu supaya kita bisa mengerti konteks dari Kisah 24 ayat 5. Tanpa membedah yang lain tidak bisa kita langsung mengerti di situ. Apa yang dikatakan di ayat 5? Baca dari ayat 4-nya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang... Kisah 24 ayat 5. Kisah 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kenapa dianggap seperti itu? Karena Yesus orang mana? Saya omong dalam konteks Nasrani dalam pengertian Kisah Para Rasul, bahwa yang Nasrani yang di Arab, di apa itu bukan usah punya urusan. Oke. Bagaimana tidak peralihan? Kenapa dikatakan waktu itu dianggap sebagai pengikut Yesus orang Nazaret? Yesus, kenapa Yesus dikatakan dia orang Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Bukankah dia, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena ingat bahwa dalam konteks Yudaisme abad pertama, Yudaisme juga terpecah di dalam beberapa sekte atau golongan. Farisi, Saduki, Esene. Karena itu kata di sini, Nasrani dalam pengertian apa? Karena berasal dari orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pengikut Yesus orang Nazaret. Karena itu dicap seperti itu. Tetapi kita harus lebih lanjut peralihan dari pengikut Kristus orang Nazaret ini kepada yang disebut Kristen. Kisah 11 ayat 26. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya
disebut Kristen. Lihat bagaimana peralihan penyebutan dari yang mengikuti Yesus orang Nazaret kepada pertama kalinya disebut Kristen. Petrus juga menggunakan kata Kristen. Di dalam 1 Petrus, Ginting, dalam 1 Petrus 5 ayat ke-16. Ya, 1 Petrus 5 ayat 16, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen. 1 Petrus 5 ayat 16. Enggak ada. Nggak ada, Romo. 1 Petrus itu tadi? Ya, 4:16, maaf. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini penting sekali ya teman-teman. Ada 3 kali digunakan di 1 Petrus itu. 1 kali digunakan di 1 Petrus, 2 kali digunakan di kisah yang barusan kita baca 11:26, dan juga digunakan ketika pembelaan Paulus, kalau tidak salah di kisah 27 atau kisah 24 atau 27. 27 kalau tidak salah, 27 berapa di situ. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita harus lihat bagaimana peralihan dicap sebagai sekte Nazaret, karena Yesus orang Nazaret. Dan terjadi peralihan di situ dari penyebutan sebagai pengikut Yesus orang Nazaret kepada orang Kristen. Dan ini juga Paulus memberikan definisi kepada arti Kristen itu. 1 Korintus 3 ayat ke-12, jangan ada dasar lain. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun ayat 11, maaf. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, sekarang ayat 22. Pengertian Kristen itu artinya apa di situ? Baca dari 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Lanjut. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Pengertian Kristen di situ. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Karena itu Kristen dari 2 kata penting dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos artinya Kristus dan anos artinya milik. Karena itu orang mengatakan saya orang Kristiani. Saya dalam bahasa Spanyol Cristiano atau Latin Christianus, artinya dia milik Kristus. Lebih dari pengikut Kristus. Kalau milik Kristus, maka harus ada di dalam kandangnya. Dan kalau dia adalah milik Kristus, maka nubuat dan pemberian otoritas Yesus kepada Petrus nyata di sini. Semua kawanannya digembalakan oleh siapa? Semua milik Kristus digembalakan oleh siapa? Yohanes 21 ayat ke-15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maaf, saya lagi makan. Karena itu penting sekali ya teman-teman. Memahami hal ini. Karena ada kata sekte. Paulus juga berasal dari sekte Farisi. Paulus dalam pembelaannya, dia bilang saya berasal dari sekte Farisi. Bagaimana dia mengikuti Yesus? Kita buat pembanding di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 4 sampai dengan 5. Dan Paulus bilang, saya dari sekte Farisi yang paling keras.
Kisah Para Rasul 26 ayat 4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Lucu ya, diterjemahkan sebagai sekte yang di situ masaf. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Coba pakai TB2. Teman-teman yang punya TB2. Kisah 26. Kisah Ayat 5. Nasab. Nasab juga ya. Sekte maksudnya di situ. 20. Coba saya bandingkan di Spanyol. Itu kalau menurut setahu saya runtutannya ke atas gitu Romo, dari kayak pengajar-pengajar atasnya gitu yang paling keras gitu. Ya, tidak, dia katakan dia dari sekte yang paling keras. Oh. Farisi. Oh, kalau di TB2 itu aliran yang paling keras, Romo. Iya, maksudnya makanya itu kita ada yang nasab atau yang aliran, bingung diterjemahkan ke Indonesia. Maksudnya bukan soal dia rentu tidak, saya kata itu sektenya itu. Karena tadi yang kau bawa kata sekte Nasrani, makanya saya harus katakan bahwa Paulus dari sekte Farisi yang paling keras. Makanya ini saya kebingung juga terjemahan ke Indonesia ini sebenarnya 5-nya di sini. Ini nih, lihat ini ayat 5. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y si quieren pueden atestiguar que he vivido como fariseo, es decir, siguiendo la secta más rígida, sekte paling keras. Aliran, Pater. Ya, aliran, sekte yang paling keras. Karena itu saya juga bingung terjemahkan di Indonesia, ada yang nasab, ada yang aliran, ada yang sekte. Kalau Spanyol kan langsung kita tahu gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi di situ poin penting ketika kita melihat bagaimana peralihan dari mereka mengatakan, kenapa? Pierre, sesuatu ambil, saya ada makan sini. Sebentar. Halo? Ya, langsung. ¿Cómo van? Los de agua. ¿Ya revisaron? Va usted, me diga que nosotros pagamos, no sé ellos. Desde entonces usted no tiene que gastar mucho, usted gasta mucho. Omaira gasta muchísimo agua, yo creo que. Omaira, por favor. Kamu karyawan, jangan terpakai banyak air, dan perusahaan air datang cek tadi. Maksudnya seperti itu, kira-kira Yudi. Jadi yang kau harus bisa membedakan itu. Saya jelaskan dalam konteks kisah para rasul ya. Karena memang Yesus dalam Yohanes 1:46 dikatakan sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Makanya pengikutnya dikatakan juga pengikut sekte dari Yesus dari Nazaret. Seperti itu. Karena Yahudi juga sebuah sekte. Dalam Yahudi ada sekte ya, ada Farisi, ada Saduki, dan semuanya itu kan. Jadi kata sekte Nasrani ini bisa saya simpulkan itu salah satu sebutan kekristenan zaman dulu, Romo ya. Banyak. Nasrani, lebih kepada orang Islam sekarang kan. Iya, itu maksud saya. Lebih ke orang Islam karena Paulus juga ke sana. Galatia 1 ayat 17, dia pergi ke Arab. Iya, betul Romo. Tolong dibaca dulu. Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dari Damsyik, 3 tahun di Damsyik, baru dia ke Yerusalem lagi. Baca kembali. Lanjut. Lanjut ya Romo. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Karena itu kalau mau omong tentang nama, tentang sudah kekristenan, dia punya nama banyak sekali. Jalan Tuhan, Nazareno, para pengikut
Yesus dari Nazaret. Gereja perdana dikatakan seperti itu ya, teman-teman. Kristen nanti kita lihat di yang telah kita lihat kisah 11:26 juga Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-16, jika kamu menderita sebagai orang Kristen. Ini penting sekali dalam elaborasi tema seperti itu. Dikenal dengan banyak nama ya pada kekristenan. Sebelum masuk ke dalam kisah 11 ayat 26 di mana mulai pertama kalinya dinamakan Kristen. Seperti itu. Iya, Romo. Nanti di Antioquia yang sama, Ignatius dari Antioquia yang sama akan menulis bahwa karena terlalu banyak ambigu di situ, maka di mana ada Kristus, di situ gereja Katolik. Karena itu di abad pertama, gereja dikenal dengan sebutan ini. Nama kami Kristen, marga kami Katolik. Jadi Kristen Katolik. Nama kami Kristen, marga kami Katolik. Karena apa? Universitalitas yang ada. Namanya kekatolikan doktrinal, universalitas doktrin. Ajarkan semua yang kuperintahkan. Universitalitas Katolik teritorial. Universitalitas otoritas. Satu kardinal bisa dipilih jadi paus, dan semua kardinal bisa memilih satu jadi paus dan dipilih jadi paus. Jadi seperti itu. Doktrinal, teritorial, otoritas. Makanya nama kami Kristen, marga kami Katolik. Makanya Kristen Katolik. Iya, Romo. Seperti itu. Siap. Ya, Romo saya sempat lihat di YouTube yang lalu sempat ngomong kata universitas itu dari Katolik, universal apa? Ini nyantol saya sekarang. Makanya universitas juga lahir dari kekatolikan. Karena khotbah-khotbahnya dulu ketika seorang imam khotbah uskup gereja di gereja, dan itu datang dari orang dari berbagai tempat. Makanya lahirlah pengajaran dalam pengertian universitas ya. Itu akarnya sama dengan universal. Makanya Katolik atau universal dari bahasa Latin dia punya dua kata, unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya yang mengelilingi. Satu ini ada di sekeliling, dan semua yang ada di keliling ini punya satu saja. Satu pemimpin, satu otoritas, satu ajaran, satu iman, satu pembaptisan, dan semuanya itu dalam pengertian ini. Jadi hanya gereja Kristus yang tidak punya nama. Sedangkan denominasi semua punya nama. Calvinis, Lutheran. Dan pertanyaan saya untuk Judi. Iya, Romo. Tuhan itu Katolik? Kalau diomong universal ya, Tuhan untuk semua Katolik, Romo. Tuhan itu universal. Universal itu Katolik, berarti Tuhan itu Katolik. Iya. Perkara selesai. Iya, kalau pengertian seperti itu Romo. Katolikos. Tapi kalau Tuhan itu Protestan, ya Tuhan itu kan protes. Gitu. Jadi soal juga. Jadi Tuhan dibatasi. Ya kalau itu Tuhan tidak punya ini, ketuhanannya hilang di situ kan. Bisa berada di mana saja. Bisa buat apa saja, berada di mana saja, ya pasti Tuhan itu universal. Dan Tuhan universal artinya Katolik. Katolik artinya universal. Iya, betul. Karena universal dalam ajaran, universal dalam teritori, universal dalam otoritas. Satu, tetapi untuk semua. Engkau gembalakan, tetapi saya punya. Jadi saksi di mana? Ginting, Kisah 1 ayat 8. Di seluruh. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu pengajaran satu dalam otoritas, satu dalam keputusan. Maka contoh paling nyata ketika Petrus membuat surat gembala dari Roma
yang 1 Petrus 5, tetapi untuk seluruh gembala presbiter yang ada di seluruh dunia. Makanya tadi saya tanya, kalau begitu presbiter mana yang waktu terima surat gembalanya dari Protestan yang terima surat gembalanya dari Petrus kan? Jadi, oke, begitu ya. Tadi ada yang pertanyaan lain dari yang lain? Terima kasih banyak Romo. Oke. Teman-teman sudah